Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, untuk pembelajaran tematik kita lanjutkan materi kita. Masih tema 6G kepemimpinan pada subtema yang kedua, pemimpin idolaku, pada pembelajaran yang ketiga. Kita langsung masuk ke pembelajaran yang ketiga. Anak-anak Umi silahkan buka pada halaman 52. Kita akan membahas materi tentang PKN, IPS, dan bahasa. Untuk PKN yaitu kita akan membahas materi mengenai penerapan Pancasila, sila keempat ya. Penerapan Pancasila, sila yang keempat. Sebelum itu, pada halaman 52, kalian lihat ada gambar tokoh yang bernama Adam Malik yang merupakan Menteri Luar Negeri ya, yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok atau pendirian organisasi ASEAN yang diadakan di Bangkok, Thailand ya. Jadi kita patut bangga sebagai warga Indonesia karena kita ikut serta yang diwakili oleh Menteri Adam Malik dalam pembentukan organisasi ASEAN, dan sampai sekarang pun kita masih menjadi anggota organisasi ASEAN, yang mana kita ketahui bahwa deklarasi Bangkok ini dicetuskan pada tahun 1967, yang mana hanya beranggotakan 5 orang ya, Nah, pada penjelasan penerapan nilai Pancasila sila keempat dijelaskan, coba kalian perhatiin, Adam Malik adalah salah satu tokoh pendiri ASEAN dalam pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ASEAN ya. Dilakukan perundingan dan musyawarah antara pemimpin-pemimpin ASEAN untuk menentukan kebijakan berkaitan dengan kerjasama di berbagai bidang. Nah, untuk PKN kita langsung menjelaskan penerapannya, apa yang bisa kita terapkan ya, atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi, dalam bunyi Pancasila sila yang keempat, bahwasanya seluruh masyarakat itu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan. Jadi utamakan dulu musyawarah dalam menentukan suatu masalah. Bila musyawarah tidak bisa, baru kita melakukan voting, pemilihan suara, dan lain sebagainya. Jadi musyawarah kekeluargaan itu yang lebih utama. Kemudian untuk nomor ketiga, mengutamakan pelaksanaan musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi hampir sama dengan nomor 2. Kalau nomor 2 tadi semangat musyawarahnya dilakukan dengan kekeluargaan. Yang keempat, tidak melaksanakan kehendak kepada atau tidak memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah meskipun tidak sesuai dengan hati nurani kita atau tidak cocok dengan pendapat kita, tetapi kita menghormati hasil musyawarah atau kesepakatan. Nomor 6, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan memaksakan kepentingan diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan atau memerlukan bantuan orang lain. Kemudian untuk pelajaran IPS, kita membahas mengenai tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang sosial. Kemarin sudah bidang politik, sekarang dalam bidang sosial ya. Di antaranya beberapa perkembangan dari kerjasama bidang sosial budaya antara lain pengendalian
penyebar luasan penyalahgunaan narkoba. Jadi Indonesia ikut mengendalikan atau penyebar luasan penyalahgunaan narkoba. Kita ikut serta menanggulangi, ya, jangan sampai narkoba ini semakin meluas atau sampai merusak generasi muda kita. Kemudian yang kedua, penanggulangan bencana alam. Kerjasama ASEAN dalam penanggulangan bencana alam bertujuan untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara siap dan tanggap darurat dalam bencana. Jadi kalau ada salah satu negara anggota ASEAN yang terkena musibah, salah satunya misalkan Indonesia terkena tsunami, maka negara-negara anggota kawasan ASEAN atau organisasi ASEAN, negara lain ikut membantu negara kita, atau sebaliknya kita juga. Kemudian nomor 3, kerjasama ketenaga kerjaan. Ya, di bidang ketenaga kerjaan dilakukan sebagai upaya menanggulangi isu-isu ketenaga kerjaan antara lain perbaikan lingkungan kerja dan upaya perlindungan dan pemajuan hak tenaga kerja migran. Ya, kerjasama ASEAN di bidang ketenaga kerjaan dilakukan oleh ASEAN Labor Minister Meeting atau disingkat ALMN yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Ya. Kemudian nomor 4, pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. Ya. Didasarkan pada dokumen, ya, atau disingkat RDPE yang mengacu pada Declaration of ASEAN Concourse di Bali pada tahun 1976. Deklarasi tersebut menekankan kepedulian ASEAN pada masalah penanggulangan kemiskinan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf. Ya. Kemudian yang kelima, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Kerjasama ASEAN di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial difokuskan pada program kesejahteraan sosial pemenuhan hak atau akses yang sama kepada perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Ya. Peran Indonesia apa saja? Banyak, ada kurang lebih ini ada 5. Sebagai tempat AHA Center difungsikan untuk pusat bantuan kemanusiaan. Yang kedua, melakukan pengiriman sumbangan dan korban bencana. Umi jelaskan tadi, berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ikut melakukan upaya pencapaian kesejahteraan dan pembangunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia itu masih mengenai tentang pidato, langkah-langkah membuat teks pidato, di antaranya, ya, cara membuat pidato yang baik dan benar. Langkah yang pertama, tentukan tema. Kemudian perkiraan waktu untuk pidato itu kapan? Apakah siang, malam, atau pagi, atau tanggalnya, atau harinya, ya. Susun kemudian kerangka pidato. Keempat, kembangkan kerangka pidato menjadi bagian utama teks pidato, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Ingat, unsur pidato ada 3 yang penting. Pertama, pembukaan atau setelah pembuka dan lain sebagainya, isi, dan yang terakhir adalah penutup. Yang kelima, pada bagian pembuka, tuliskan salah pembuka. Bagian isi pidato adalah berisikan pembahasan topik secara lengkap. Ke-7, pada bagian penutup. Dan yang ke-8, tuliskan pidato menggunakan bahasa baku dan santun. Gunakan bahasa baku dan santun, jangan menggunakan bahasa daerah. Tentang orang Jawa nanti menggunakan bahasa daerah sambutannya. Karena audien atau pendengar itu tidak seluruhnya adalah orang suku yang sama dengan kita. Maka kita dalam berpidato lihat audiennya, ya. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya. Oke, untuk hari ini
tugasnya lihat pada halaman 58, kerjakan nomor 1, kemudian nomor 3 dan nomor 4. 1, 3, dan 4. Jadi 3 soal pada halaman 58. Anak-anak Umi kerjakan pada halaman nomor 1, 3, dan 4. Umi tunggu, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.